Assalamualaikum. Lanjut dari yang kemarin, saya perkenalkan ini adalah Muhammad Solahuddin, sebagai salah satu dari petugas PPS di kecamatan tempat Sekarang ya dia bekerja di Dugasi. ya, halo. Oke. Bagaimana Udin? Kabarnya? Ya, baik bro. Anda sendiri gimana? Alhamdulillah. Ini terhitung sekitar 15 hari sebelum pencoblosan. Saat ini tanggal 30 Januari, pencoblosannya 14 Februari Betul. 2024. Iya. Bagaimana perkembangan persiapannya sore ini? Sejauh ini untuk kotak itu sudah distribusi ke desa masing-masing dari kecamatan. Terus hari ini itu di Pendopo Alun-Alun Sidoarjo ada simulasi bagaimana nanti alur dari TPS gitu. Masih pakai kardus yang dikumpulkan? Iya, masih. Ya, pertimbangannya kira-kira mungkin pernah bisa dilipat kali ya? Iya. Soal ketahanan dan mungkin ada shortcut untuk otak mungkin masih ada. Itu yang jadi isu bagi kawan-kawan yang memperhatikan pemilu ini. Memang untuk distribusi ke daerah-daerah memang lebih mudah, bisa ditumpuk-tumpuk dilipat. Iya. Terus sempat kemarin saya dengar ada usul dari teman-teman di X ya, di Twitter, mau pengen tiru di Korea Selatan, itu kotaknya pakai transparan, mungkin pakai akrilik. Jadi kalau di kita mungkin ditunjukkan dulu ke saksi, Iya. keadaan kosong gitu. Itu mungkin ya sesuai simulasi kemarin. Tapi ya nggak apa-apa sih, asal di setiap tingkatan pendistribusian baik itu peralatan yang masuk atau nanti akan dilaporkan, itu pokoknya saksi-saksi dan tim keamanan harus sedia untuk tetap mengawasi. Iya. Kalau di Korea gimana tuh? Iya, Akrilik. pokoknya transparan gitu. Oh iya. Jadi tahu nanti sebelum dimasukkan itu masih kosong, terus penambahan satu surat itu jelas gitu. Oh iya. Kalau kita bisa bisa mengupayakan tetap transparan ya, dengan prosedur yang mungkin agak lebih panjang diperlihatkan ke saksi. Terus untuk pemilih itu kan sebenarnya sebelum masuk ke bilik itu harus diperiksa dulu suratnya Iya. masih sempurna belum Iya. ada coblosan. Tapi kan ribet kalau 5 surat suara dibuka dulu sebelum ke bilik. Oh bagus Iya. lama. Iya sih, memang kayak gitu. Harusnya gitu kan, siapa tahu nanti di bilik udah coblos kan, nggak tahu kan kalau itu dia sendiri atau dari sana. Tapi ya dari tim PPS itu memastikan bahwa nanti surat yang sudah diambil dari kota ya itu disendirikan. Jadi nanti langsung dibagikan kepada yang nyoblos. Sudah diperiksa dulu, Iya, gitu. tapi di hari itu, di pagi itu. Jadi nggak perlu dibuka terus ditutup lagi, nggak usah. Itu sudah kita kan sudah tersegel gitu kan. Sudah disaksikan semuanya berapa surat suara kayak gitu sampai akhir nanti. Yang lebih akurat lagi, bro, sekarang itu ada sistem sirekap namanya. Jadi merekap data. Terus pokoknya ketika semuanya tiap TPS itu sudah selesai ya, terus saringannya itu dikasih kepada saksi, dikasih kepada ketua PPS, dikasih kepada ketua PPK sampai ke KPU, saringannya semua itu. Terus nanti itu Apa ini salinan bentuknya?
salinan kertas. ya kertas besar pelanung itu nanti disalin, bisa dibentuk scan ya kan, terus nanti di print, jadi kayak fotokopiannya kampanye. Nah terus itu nanti yang eh, di scan itu kan bisa masuk ke PDF kayak gitu kan, terus nanti langsung diupload di webnya KPU, jadi itu nanti bisa tahu langsung perolehannya itu berapa. Jadi itu yang paling akurat, yang si rekap yang data itu. Nah nanti kalau misalkan ada yang nggak beres di perhitungan, entah itu kok nggak sama, itu pencocokannya langsung dari data yang sudah masuk ini. Nanti bisa diruntut mana sih yang nggak beres, entah di tingkat KPPSK, PPS, PPK, atau KPU gitu, untuk meminimalisir kayak tidak kecurangan seperti yang tahun-tahun lalu. Memangnya di 5 tahun sebelumnya enggak gitu? 5 tahun sebelumnya seperti itu, cuman saya kan masih baru masuk dan baru tahu bahwa aplikasi ini itu sudah disempurnakan dan menjadi tolak ukur kalau ada misalkan yang tidak cocok antara data manual dengan data yang sudah diupload. Tuh. Intinya aplikasi ini sudah disempurnakan dan saya coba juga itu lebih cepat ya. Mungkin yang dulu belum kurang sempurna, mungkin pasti akses itu error, kurang tahu juga, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya yang seperti itu bisa melancarkan. Ya, ini bagian dari evaluasi dan perbaikan. Kalau belajar dari yang lalu-lalu, kira-kira apa sih penyebabnya kemarin itu banyak petugas PPS, KPPS yang meninggal dunia? Nah, itu sebenarnya satu karena persyaratannya itu petugas KPPS tidak dibatasi, sekarang sudah dibatasi maksimal usia 55 tahun. Ya. Di atas itu dulu masih bisa daftar. Karena sedangkan orang kalau sudah berumur kan, kalau kerjanya nervous ya, jadi dari hari H pencoblosan sampai hasilnya itu diserahkan lagi kepada kecamatan, itu harus terus, tidak boleh berhenti. Jadi sampai 24 jam pun harus terus runtut. Jadi hari ini maksimal besok sudah selesai. Nah itu kan mempengaruhi kesehatan juga, satu. Terus itu penyebabnya. Terus yang kedua itu karena apa ya? Sorry, ini ya. Kalau ada isu ya, itu kan sama. Sekarang kan semua 5 surat suara ya itu sama aja dengan yang tahun lalu. Tapi kenapa kok tetap dibuat 5 suara? Karena ada yang daftar itu dari dibatasi usianya. Terus Maksudnya apa? dibatasi Apa hubungannya sama 5 suara? 5 kertas suara? enggak, maksudnya yang 5 ini itu kan dibatasi usianya maksimal 55 tahun. Jadi kalau di bawah itu kerjanya itu lebih cepat sih. Gitu. Satu, ada yang pengalaman, misalkan satu TPS ya ada 7 orang, ada yang pengalaman, ada yang diambil muda-muda. Jadi harus ada yang muda, yang pinter IT si rekap seperti itu. Jadinya yang lebih teliti kayak gitu. Nah, terus ada isu bahwa mohon maaf ya, ini saya dapat info akurat ya, itu bahwa ada yang namanya politik jahat. Jadi politik jahat itu aparat. Ya ini mungkin bisa disensor mas, atau bisa ditampilkan yang sekiranya tidak menimbulkan kerusuhan. Nah, jadi ada politik jahat itu aparat yang seharusnya
memberikan rasa aman kepada penyelenggara. Mereka itu berpihak kepada pemerintah. Jadinya aparat TNI sama Polri itu bukan tidak ada nuansa untuk selain perintah dari pemerintah. Mereka kan alam itu kan. Ya, jadinya siapa yang berkuasa itulah yang memberikan tugas. Nah, waktu itu ada anggota TPS atau KPPS yang mereka itu tidak pro dengan pemerintah. Akhirnya apa? Akhirnya ada semacam pembunuhan halus begitu, Mas. Dan kasus itu Teknisnya gimana? teknisnya itu bisa melalui makanan, ya, bisa melalui ruangan. Jadi racunnya itu nggak berasa dan nggak terdeteksi. Itu orang-orang yang nggak pro pemerintah, artinya ada permainan, cuma mereka itu mempertahankan